Selamat siang sahabat AMC, apa kabar hari ini? Kembali bersama saya Dr. Marisa dalam acara podcast Lari Sehat, obrolan ringan seputar kesehatan. Yang kali ini dengan tema osteoporosis sayangi tulang Anda. Tema kali ini juga di dalam rangka memperingati Hari Osteoporosis yang akan diperingati pada tanggal 20 Oktober 2024. Dan kali ini sebelah saya sudah ada narasumber kita yang akan membahas terkait osteoporosis ini. Perkenalkan Dr. Susan Salsabila SPKFR. Beliau adalah spesialis rehabilitasi medis yang juga berpraktik di Rumah Sakit AMC. Kita sapa dulu yuk beliau yuk. Selamat siang Dr. Susan. Apa kabar hari ini dok? Ya, alhamdulillah. Baik, selamat siang juga Dr. Marisa dan sahabat AMC semua. Siap dok. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, bagi sahabat AMC wajib memfollow Instagram Rumah Sakit AMC ya, di rumah sakit di rsamc.official. Dan kali ini pun kita menyediakan 3 door prize menarik loh dok, ya, berupa voucher ya, untuk sahabat AMC yang mau bertanya nanti baik melalui Instagram, WhatsApp, atau SMS ke nomor 087238022201. Saya ulang ya, 085723802201. Nah, untuk mempersingkat waktu nih dok, kita mulai aja nih dok. Tema hari ini ya dok ya, terkait osteoporosis, sayangi tulang Anda. Mungkin dari sahabat AMC banyak yang belum tahu nih dok, osteoporosis itu apa sih dok? Oke, ya. Sahabat AMC semua, Dr. Marisa, jadi memang ini tepat sekali ya sekarang kita bahas mengenai osteoporosis. Selain memang berkaitan dengan hari osteoporosis yang sudah menjelang ya, dan juga memang ternyata angka kejadian osteoporosis itu cukup banyak. Oh, ya. Cukup tinggi ya dok ya. Sehingga di sini kita perlu pahami apa yang dimaksud osteoporosis tersebut. Nah, jadi sahabat AMC semua, perlu diketahui pada osteoporosis itu terjadi kelainan pada tulang. Jadi di mana karakteristik kepadatan atau massa dari tulang itu menjadi rendah. Kemudian juga terjadi kerusakan pada mikroarsitektur dari jaringan tulang tersebut. Nah, jadi tulang yang ada dalam tubuh kita nih ya, kalau kita lihat di dalamnya, kita ibaratkan dia tersusun, jadi seperti bangunan ya, kalau dia ingin kokoh tentu harus punya arsitektur yang baik. Gitu ya, dok, kalau tulang dia seperti ada bentuk yang ada rongga-rongga kecilnya tapi tersusun secara padat. Nah, pada yang mengalami osteoporosis, struktur tulang yang harusnya padat gitu ya, rongga-rongganya kecil tetapi tulang yang membentuknya tebal. Pada yang osteoporosis, rongganya menjadi lebar-lebar, jadi besar-besar, dan struktur tulang yang membentuknya menjadi tipis. Nah, sehingga kondisi ini akan menyebabkan kerapuhan pada tulang tersebut. Dan ya, kalau sudah terjadi kerapuhan, ini menjadi meningkatkan faktor risiko untuk terjadinya fraktur atau patah tulang. Ya. Oh gitu ya dok. Ya. Kalau faktor risiko sendiri terjadi osteoporosis apa tuh dok? Nah, jadi kalau faktor risikonya itu sebetulnya banyak ya, dan tapi ini supaya memudahkan kita bagi menjadi 2, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi maksudnya yang bisa dirubah atau yang memang dia sudah menetap. Jadi ya diterima aja gitu ya. Jadi ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah gitu ya dok ya. Contohnya yang tidak bisa dimodifikasi adalah misalnya jenis kelamin. Itu kan bukan sesuatu yang kita bisa pilih ya. Dan ternyata kalau pada perempuan itu menjadi faktor risiko. Lebih banyak katanya Lebih banyak. Dok ya. Walaupun pada laki-laki juga bukan berarti nggak ada, cuma memang kasusnya lebih banyak pada perempuan. Kenapa tuh dok? Ya mungkin nanti itu terkait dengan hormonal salah satunya. Hormon ya dok, yang ngaruh juga ya dok. Kemudian juga usia. Itu juga kita tidak bisa menolak tua ya. Pasti usia kita akan semakin bertambah dan semakin mendekati usia lansia, maka faktor risiko pun akan meningkat. Kemudian yang lainnya, misalnya riwayat keluarga. Nah, kita juga harus tahu. Kalau di keluarga kita ada yang mungkin orang tua kita atau bahkan kakek nenek, tante gitu ya, ada yang mengalami osteoporosis, itu juga jadi faktor risiko.
Oh, turunan gitu maksudnya dok? Ya, Atau? jadi karena memang kita ada sifat yang sama dengan Oh, keluarga kita. jadi ya. bisa menurun ya, Ya. kalau misalnya ada kakek kita yang osteoporosis Ya, bisa juga bisa. berarti kita ya dok ya. Nah, kemudian kalau yang bisa diubah gitu ya. Iya, Nah, ini juga yang penting kita ketahui. Kalau kita sudah punya nih faktor risiko yang bisa diubah, sesegera mungkin kita ubah. Kita rubah ya dok Misalnya ya. apa? Misalnya pada orang-orang yang memang mengalami kekurangan asupan kalsium dan vitamin D, gitu ya. Kemudian juga merokok. Siapa di sini yang merokok? Sahabat ya. AMC semua. Sahabat hati-hati AMC berarti jangan ngerokok ya. Ini jadi salah satu faktor risiko Ya, ternyata dok ya, betul. menyebabkan Kemudian osteoporosis kebiasaan lainnya diantaranya konsumsi alkohol, kopi, soft drink yang berlebihan. Oh gitu ya dok. Jadi Jadi hati-hati minum ya. kopi juga bisa osteoporosis berarti Ya, dok? walaupun secara tidak langsung karena kafein itu dia akan menghambat penyerapan dari kalsium. Oh itu Gitu, ya dok ya. Jadi ya. karena kalsiumnya sedikit terserap, Ya, itu penyerapannya berkurang, ya, jadi sehingga akhirnya menjadi faktor risiko untuk risiko. osteoporosis. Baru tahu saya, dok, ya. Tapi kan sekarang ini menjadi gaya hidup ya. gaya kita hidup ya ngopi dok. ya. Soalnya kalau nggak ngopi nggak asik katanya Ya, dok gitu dok. dari penelitian diupayakan bahwa kita dalam satu hari tidak lebih dari 2 cangkir kopi. 2 cangkir kopi aja berarti ya dok Dan ya. kalau bisa diminumnya jangan bersamaan dengan waktu makan. Oh gitu dok. Ya, supaya biarkan makanan zat gizi dari makanan yang kita makan itu terserap dengan baik termasuk kalsium. Jadi Oh, kita iya. konsumsi kopi di waktu yang agak jauh dengan waktu makan kita. Oh, gitu. Ya. Nah, yang lainnya faktor risikonya adalah obat-obatan. Obat-obatan tidak semua obat-obatan ya, tetapi yang paling banyak menimbulkan osteoporosis karena memang dia banyak dikonsumsi adalah golongan kortikosteroid. Oh kortikosteroid ya dok ya. Sehingga ini harus hati-hati penggunaan kortikosteroid itu harus betul-betul berdasarkan peresepan dari dokter. Ya. Karena sekarang banyak juga ternyata ya pasien-pasien yang datang dia beli sendiri gitu ya, Iya mengkonsumsi dok, dijual di sendiri. bebas ya dok ya, obat Ya, setelan katanya ya, dok. makanya harus hati-hati karena itu Iya, dok. dalam jangka panjang menimbulkan osteoporosis. Nah, kemudian satu lagi yang juga menjadi faktor risiko yang bisa dirubah adalah berat badan yang kurang. Berat badan kurang bisa Ya, juga dok. betul. Jadi memang ada plus minusnya, berat badan kita kurang atau lebih, dua-duanya juga sebetulnya menimbulkan efek terhadap kesehatan ya yang kurang baik ya. Jadi memang usahakan memang berat badan kita itu ideal. Karena kalau kurang berarti termasuk massa tulangnya juga kurang. Seperti Oh, itu. bukan karena kalsiumnya lebih kurang ya dok ya, tapi massa Ya, tulangnya. tapi tulang itu kan sebagai storage dari kalsium. Oh iya betul dok, Iya. benar dok. Kalau gejalanya sendiri kayak apa sih dok, osteoporosis? Nah, ini jadi osteoporosis itu dikenal pula sebagai silent disease atau juga ada yang menyebutkan silent killer. Jadi memang Silent dia killer. sifatnya tidak bergejala. Oh gitu. Jadi ya, dok, ya. kadang baru disadari osteoporosis itu setelah terjadi misalnya patah tulang. Oh jadi nggak sadar. Iya, jadi tidak ada gejala yang menandakan bahwa seseorang itu osteoporosis. Makanya kita harus tahu harus begitu diperiksa ada kali berarti, faktor dok, ya? risiko yang tadi itu, nah itu sudah harus aware. Oh, Kalau gitu ya, ternyata dok, kita ya. punya faktor risiko itu, mungkin kita harus rutin periksa, gitu ya, supaya menghindari akibatnya yang fatal tadi ya. Dan biasanya kalau fraktur atau patah tulangnya itu terjadi berbeda dengan patah tulang misalnya pada yang kecelakaan karena benturan gitu ya. Pada yang osteoporosis tidak memerlukan benturan yang hebat. Jadi hal-hal yang sepele pun bisa menyebabkan patah tulang. Misalnya hanya jatuh terpleset gitu ya. Nah, atau bahkan pada orang tua tuh selain jatuh terpleset sering juga yang hanya jatuh dari kursi misalnya ya. Jadi pas berdiri kurang keseimbangan jatuh ternyata bisa patah tulang gitu ya. Jadi memang disebutnya ini pathological fracture. Jadi memang bukan fraktur yang biasa gitu ya, tapi memang karena kondisi tulangnya yang rapuh tadi. Gitu. Kemudian juga biasanya pasien datang dengan keluhan selain ada patah tulang juga dengan keluhan nyeri. Nyeri. Oh, Tapi bisa, biasanya dok, ya? kalau sudah nyeri artinya sudah terjadi gangguan di tulangnya, sudah terjadi fraktur tadi. Misalnya nyeri pinggang ya, karena 3 lokasi yang sering Terjadi fraktur fraktur, itu iya, pada dok. tulang belakang, Tulang belakang. biasanya sekitar daerah lumbal atas sama torakal bawah ya, itu bisa di situ. Kemudian daerah panggul, Panggul ya. nah, ya dan pergelangan tangan.
Oh, pergelangan Ya, tangan juga karena beresiko ya, biasanya kembali berkaitan dengan jatuh. Biasanya kan orang kalau jatuh Oh iya, menahan dengan ditahan tangannya, ya, Dok, iya, ya, tahan, dan itu tahan. bisa menyebabkan fraktur di pergelangan tangan. Jadi gitu ya, tiga area itu harus hati-hati nih kalau ada nyeri, terutama dengan faktor risiko yang tadi. Dengan adanya faktor risiko tadi ada keluhan, nah harus hati-hati. Dan kalau sudah terjadi fraktur, selain nyeri kita bisa lihat juga dari posturnya. Biasanya posturnya menjadi bungkuk. Oh gitu. Nah, jadi pada orang tua yang bungkuk, kita jangan menganggap itu hal yang biasa. Biasa udah tua bongkok gitu ya. Nah, tapi justru itu menjadi tanda, bisa jadi osteoporosis, ada tulang yang sudah patah, di tulang belakang terutama ya, pada yang posturnya jadi bungkuk. Atau tinggi badannya berkurang. Oh, tinggi badan. Oh, yang tiba-tiba pendek gitu, Dok. Ya, mungkin Jadi tidak yang awalnya tiba-tiba tinggi. ya, tapi dia baru menyadari setelah sekian lama gitu ya, tiba-tiba kok saya jadi lebih pendek dari zaman saya muda Oh gitu, ya. Dok. Nah, itu Soalnya bisa. suka ada juga, Dok, ya, ibu-ibu gitu bilang, kok saya sekarang jadi pendek, dulu mah saya tinggi. Itu teh Nah, mungkin ada bisa faktor jadi osteoporosis si kali ya, Dok tulang ya? belakangnya mengalami fraktur. Biasanya kan kalau pada tulang belakang frakturnya kompres. Kompres ya, Dok ya. Jadi akhirnya tinggi badannya jadi berkurang. Selain nanti bentuknya juga posturnya jadi bungkuk. Begitu. Jadi bukan karena gendong anak, katanya kan, Dok, ibu-ibu suka bilang, saya dulu gendong anak jadi pendek, katanya. Bukan ya, Dok ya? Jadi karena osteoporosis ini. Osteoporosis ya, Dok ya. Iya, Kemudian juga gejala lainnya ya sebenarnya bisa terus bertambah gejalanya ya, karena dia udah ada nyeri, karena fraktur tadi akhirnya nggak mau bergerak kan, akhirnya tiduran terus. Nah, lama-lama itu juga menimbulkan komplikasi, gejala lebih lanjut. Karena dari imobilisasi atau banyak berbaring lama itu bisa menimbulkan luka dukubitus ya, istilahnya luka dukubitus atau luka karena tekanan yang terus menerus. Kemudian juga efek lainnya terhadap ketahanan jantung parunya juga berpengaruh. Karena pada yang berbaring lama itu akan menurunkan fungsi dari jantung dan paru-parunya. Begitu. Dan tentu saja kalau itu semua sudah terjadi, gejala-gejala itu sudah muncul, itu akan menyita waktu bagi pasiennya sendiri dan juga bagi keluarga. Karena kan otomatis akan menimbulkan dampak sosial, biaya pengobatan yang tidak sedikit. Bahkan bagi pasiennya, dia merasa dirinya sudah memiliki kecacatan gitu misalnya ya, dan akhirnya menjadi depresi. Jadi itu rentetan itu cukup bermakna bagi kehidupan seseorang. Ya. Iya nih, Dok, sebelum kita lanjut nih, Dok, ada pertanyaan nih, Dok, dari Ibu Sriatun 680 via Instagram nih, Dok. Izin bertanya, dokter, minum susu untuk usia di atas 40 tahun apakah bisa mencegah mengurangi risiko terjadinya osteoporosis, Dok? Nah, oke, berarti ini kaitannya dengan pencegahan ya. Ini pertanyaannya bagus sekali, karena bagus. memang pencegahan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi pasien-pasien yang punya faktor risiko dengan osteoporosis. Nah, sebetulnya memang tulang kita itu setiap masa itu mengalami perubahan sifat ya, kalau dibilang sifat. Jadi pada usia pertumbuhan sampai usia 30-an itu memang sedang kepadatan tulang kita grafiknya tuh meningkat gitu ya. Dok, ya. Sampai dia akan mengalami stagnan di usia 30-an. 30 ya, Dok. Ya, jadi kalau udah 30-an dia cenderung melandai. Sampai usia 40. 40 Nah, maksimal setelah ya, Dok. 40 dia akan menurun. Menurun. Ya. Nah, tadi Ibu bertanya untuk usia berapa? 40 Ya. ke atas. Nah, sebetulnya memang tidak ada kata terlambat gitu ya. Kita bisa memulai kebiasaan-kebiasaan sehat itu di usia berapapun kita menyadarinya. Walaupun mungkin ada yang lebih optimal kalau kita menjaganya sejak di usia pertumbuhan. Usia Jadi, 30 maksudnya, Dok? 30 bahkan dari sejak anak-anak. Oh. Jadi kita bisa menabung tulang kita sedini mungkin. Sehingga di saat nanti dia mulai melandai bahkan mulai menurun, itu kita sudah punya tabungan yang cukup. Sehingga saat menurun pun dia menurunnya sedikit-sedikit saja. Jadi gitu. berarti, Dok, untuk pencegahan itu kita boleh minum susu itu dari kecil sampai Ya, tua betul. berarti ya, Dok ya? Ya, tapi tidak hanya susu ya. Jadi memang asupan nutrisi itu yang mengandung kalsium itu sangat beragam. Walaupun memang dari produk susu itu memang tinggi kalsium dibanding jenis makanan yang lain.
Jadi susu atau yogurt, keju gitu ya, atau es krim yang pakai susu itu tinggi kalsiumnya. Tapi makanan lain pun itu bisa gitu sebagai asupan kalsium bagi tubuh kita, misalnya dari ikan gitu ya, atau terutama ikan yang dimakan dengan tulangnya ya, itu bagus sekali. Oh, ikan jadi teri justru mungkin ya, atau yang krauk-krauk itu teri, bisa. Dok, ya. Justru yang kan? bagus dengan tulangnya, Dok, ya, bukan dagingnya Ya, doang. tapi tergantung ikannya ya. Kalau malah jadi keselak, jangan. Jangan ya, Dok. Ya. Iya, betul, Kemudian sayuran hijau itu tinggi kalsium. Oh iya, Dok, Ya, sayuran apa jadi tuh, Dok? misalnya Contohnya. yang warnanya hijau tua, misalnya brokoli, Brokoli. ya, atau bayam, Kalau singkong, Dok? daun singkong bisa. Ya, Pokoknya yang tetap. hijaunya Ya, pekat hijaunya itu pekat itu kalsiumnya biasanya tinggi, Dok. kalsiumnya tinggi. Jadi jangan selalu difitnah ya sayuran hijau. Iya, Kasihan Dok, selama kirain ini orang banyak menghindari sayuran hijau karena katanya menyebabkan nyeri. Takut asam urat katanya, Ya, Dok, kalau padahal banyak justru hijau-hijau. itu tinggi kalsium. Kalau Tinggi asam urat kalsium. nanti di bahasan yang lain sebetulnya bukan itu faktor utamanya. Iya, gitu. Dok, Jadi ya. jangan takut makan sayur hijau selama tidak berlebihan tentunya. Iya, gitu Dok. ya. Soalnya kan kadang orang teh takut minum susu bisa jadi gemuk gitu, Dok. Jadi Nah, mending tadi- pakai itu ya, Dok, ya, sayuran ya, Dok, Tapi ya. tetap saja memang kandungan yang paling baik pada susu dan produknya. Oh, tetap susu ya, Dok, ya, yang Jadi lebih boleh bagus. tadi pada ibu Sriatun Ibu tadi. Sriatun, silahkan ibu bisa minum susu misalnya dalam sehari 1 gelas. Susunya boleh apa saja karena pada prinsipnya dia mempunyai kandungan kalsium yang baik. Jadi susu pun apapun ya, Dok, ya. Jadi Ya. kan ada juga yang susu tinggi kalsium gitu. Jadi adalah, Dok, ya, di pasaran itu yang sesuai umur gitu, itu sebenarnya sama aja ya, itu Dok, ya, boleh berarti. saja, tapi pada intinya kalsium itu tidak harus kita dapatkan dari susu yang harus tinggi, ditambah dengan makanan sehari-hari pun itu bisa. Siap, Dok. Ada selanjutnya nih, Dok, pertanyaan dari Nyonya Mita, Dok, via WhatsApp. Bagaimana cara agar penderita osteoporosis tetap aktif beraktivitas, Dok? Nah, ini berbeda lagi ya. Kalau tadi pencegahan, kalau tadi pertanyaan Ibu Mita ya, ya ini juga pertanyaan yang sangat bagus karena memang berbeda pada orang yang sudah mengalami osteoporosis. Jadi bukan pencegahan lagi ya, tapi bagaimana mensikapi aktivitasnya harus seperti apa, padahal sudah mengalami osteoporosis. Nah, yang pertama kembali lagi harus mengatur gaya hidup. Jadi pola makannya harus baik. Aktivitas fisik harus tetap dikerjakan. Jadi jangan sampai karena osteoporosis akhirnya nggak mau bergerak nih, takut patah tulangnya. Nah itu pun bukan harus seperti itu ya. Tetapi memang harus disesuaikan aktivitas fisiknya. Jangan yang rentan untuk jatuh misalnya atau membawa beban yang terlalu berat, gitu ya. Nah kemudian berikutnya bagi yang sudah osteoporosis harus menjaga selalu posturnya ya. Jadi tetap menjaga postur dengan benar, itu pun salah satu upaya kita supaya tidak bungkuk juga ya. Kemudian olahraga, tetap berolahraga. Bahkan pada yang osteoporosis itu olahraga yang harus dikerjakan adalah yang memberikan pembebanan pada tulang. Ya. Tetapi kalau memang sudah jelas mengalami osteoporosis, ini pembebanannya harus hati-hati. Harus disesuaikan dengan kondisinya, bahkan lebih baik kalau diperiksakan kepadatan tulangnya seperti apa. Jadi memang gold standar untuk pemeriksaan kepadatan tulang itu dengan DEXA ya atau BMD. Ya, bone mineral densitometry. Jadi di situ bisa betul-betul diketahui kepadatan tulangnya terutama di 3 area tadi ya. Yaitu di tulang belakang, pergelangan tangan, sama di pinggul. Di pinggul itu ya, Dok. Nah, nanti dilihat seperti apa kepadatan tulangnya. Kalau memang masih memungkinkan untuk kita berikan pembebanan tertentu, kita tetap berikan. Jadi nilai berbeda normalnya berapa tuh, Dok? BMD itu, Nah, Dok? untuk BMD itu ada klasifikasinya yang sudah ditetapkan oleh WHO ya, bahwa pada orang yang normal hasil pemeriksaannya itu dari -1 sampai dengan +1. Nah, kalau hasilnya dari -2 sampai dengan -1, maka itu sudah masuk ke osteopeni. Jadi memang belum dikategorikan osteoporosis, tapi udah harus hati-hati nih, gitu ya, ini warning gitu. Nah, kalau kurang dari -2,5, maka ini sudah termasuk osteoporosis. Apalagi kalau ternyata sudah ada fraktur di tulangnya, sudah ada tulang yang patah, maka ini dikatakan severe osteoporosis. Nah, itu klasifikasinya seperti itu. Siap, Dok. Ada satu lagi nih, Dok, pertanyaan dari Nyonya Putri via WhatsApp. Apakah penyakit osteoporosis bisa sembuh cepat, Dok? Nah, ini ya.
ini juga pasti menjadi pertanyaan yang selalu muncul. Karena tentu harapan dari kita semua ya, baik pasien ataupun keluarga pasien, ternyata saya sudah mengalami osteoporosis, ini bisa sembuh nggak? Atau sembuhnya cepat atau enggak gitu ya. Itu, Dok. Nah, jadi itu memang bukan sesuatu yang mudah juga gitu ya. Ini supaya difahami ya. Jadi bukan yang sekali dua kali berobat sembuh nih gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Sebagaimana tadi proses terjadinya pun ternyata waktunya panjang. Tetapi karena nggak kerasa kita merasa nggak ada yang salah gitu ya. Padahal itu sudah mulai terjadi proses menuju ke osteoporosis. Dan untuk penyembuhannya ya seperti tadi ya. Karena ternyata tulang kita ada masanya gitu ya. Saat usia pertumbuhan sampai 30 tahun dia akan semakin meningkat kekuatannya, 30 sampai 40 mulai melandai, dan kemudian lebih dari 40 tahun justru dia memang akan menurun. Ya, sehingga memang yang paling baik itu adalah pencegahan. Bagaimana kalau sudah terjadi? Nah, itu tergantung ya. Kalau misalnya tadi udah ada fraktur, maka tentu itu harus ditangani juga ya oleh dokter ortopedi misalnya ya, apa mungkin harus dilakukan operasi. Tapi setelah dilakukan operasi tentu akan lanjut untuk kita lakukan tindakan rehabilitasi gitu. Karena nanti dengan tindakan rehabilitasi akan membantu proses penyembuhannya menjadi lebih cepat dan mencegah supaya nanti tidak terjadi lagi fraktur yang lain. Demikian. Jadi tadi pengobatannya kalau misalkan sudah, jadi beda-beda ya dok ya? Beda, ada termasuk nanti penyebabnya juga. Karena kan tadi faktor resiko salah satunya obat-obatan, itu beda lagi. Misalnya karena dia banyak jangka panjang minum kortikosteroid, nah itu efek yang ditimbulkannya berbeda. Proses yang terjadi hingga osteoporosis maksudnya ya, itu berbeda dan itu perlu treatment yang khusus. Jadi harus ditangani dulu oleh dokter penyakit dalam, nanti diberikan pengobatannya. Selain nanti tetap dari rehabilitasi medik kita memberikan terapi rehabilitasi. Jadi tergantung penyebabnya juga ya dok Ya, ya, terapinya. Jadi nggak semua harus sama, operasi gitu kali enggak, dok ya? Ya, operasi mungkin dilihat frakturnya seperti apa. Kalau yang harus sering dilakukan tindakan operasi itu terutama memang pada fraktur di pergelangan tangan sama di pinggul ya. Pinggul ya, sampai biasanya dilakukan penggantian sendi pinggul. Oh, sampai diganti ya dok Diganti pinggulnya. ya, seperti itu. Dok, berarti tadi tuh pencegahan apa aja sih dok untuk supaya tidak terjadi osteoporosis dok? Mungkin lebih dijelaskan. Kita lebih tekankan lagi Iya, nih karena ini penting banget Iya ternyata ya. dok, karena kan pencegahan tadi tuh. kata dokter mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Karena kalau udah fraktur kan rada-rada susah ya dok ya. Ya, Jadi apalagi pada usia lanjut iya, gitu ya. nah gitu dok. Jadi ini harus ditekankan justru pencegahannya ya dok ya. Ya, nah betul. Nah di sini kita bisa kelompokkan misalnya pada usia pertumbuhan gitu ya. Pencegahan pada usia pertumbuhan sampai usia 30 berarti memang betul-betul kita harus menabung tulang sebaik mungkin. Nabung tulang Iya, ya dok ya. jadi Ada, bukan memang- nabung uang aja dok ya. Tulang juga bisa ditabung ya dok. Jadi kita asupan nutrisinya harus cukup. Iya. Kalau sekarang mungkin dengan gizi seimbang ya. Kalau zaman dulu saya sekolah mah ada 4 sehat, 5 4 sehat, 5 sempurna. sempurna. Ya, itu Masih, Dok, zaman kayaknya, dulu. Dok. Tapi kalau sekarang Sekarang kayaknya istilahnya gizi seimbang. Oh, ya. gitu ya, Dok, Terutama memang asupan kalsium dan vitamin D. Jangan Vitamin D lupa, ya, ya. Dok, ya. Nah, dan kaitan dengan vitamin D ini berarti harus cukup paparan sinar matahari. Tapi dok sekarang orang pada takut hitam dok kalau kena sinar Iya. matahari. Itu gimana tuh dok? Sekarang zamannya berbeda. Kalau zaman saya seharian main di luar Iya, ya, Dok. Sekarang main mah pada lari, lalu sepeda pada segala di dalam macam. rumah, Dok, Sekarang pegang gadget semua nih Nah, di dalam itu, rumah. Dok. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan pada anak-anak gitu ya. Bagi orang tua mungkin anaknya, cucunya itu harus diperhatikan. Biasakan mereka biarkan aktivitas di luar rumah, Nah, itu biarkan ya, Dok, dapat ya. paparan matahari yang banyak Biar tulangnya dan kuat ya, Dok, ya. beraktivitas fisik. Ya, karena aktivitas fisik ini juga yang akan memperkuat tulang. Nah, jadi si tulang kita itu dia ada proses remodeling. Jadi tulang kita tuh selalu ada aktivitas di dalamnya. Dia membentuk yang baru dan ada yang rusak. Ada yang baru, ada yang rusak. Mungkin istilahnya ada osteoblast, dia yang akan membentuk tulang baru, mengisi terus tulang kita, menabung tulang, dan ada osteoklas. Kalau osteoklas justru dia akan menghancurkan tulang-tulang. Gitu. Nah, pada usia tadi ya pertumbuhan sampai dekade 3 ini osteoblastnya aktif. Sehingga manfaatkanlah waktu tersebut untuk kita beri asupan sebaik-baiknya, aktivitas fisik yang banyak.
Nah, kalau sudah memasuki usia 30-an, itu kan sudah melandai itu. Jadi si osteoblast dan osteoklasnya udah beda aktivitasnya. Oh, udah sedikit ya, Ya, Dok, jadi aktivitasnya. osteoblast sudah mulai tidak seaktif waktu masa pertumbuhan. Nah, di sini sudah mulai nih harus dilihat faktor-faktor risiko yang tadi. Nah, kalau kira-kira ternyata faktor risikonya banyak, kalau saya sih mungkin udah banyak juga nih, saya wanita. Iya, Dok. Kemudian ada faktor keluarga atau ras. Nah, ras juga berpengaruh ras ya. juga berpengaruh, Dok, ya. Jadi dari penelitian ternyata osteoporosis itu lebih banyak terjadi pada ras Asia. Oh gitu, Nah, kenapa kita tuh, Dok? ras Asia nih sebenarnya di sini, yaitu Kenapa tuh, dari Dok? penelitian itu seperti Oh, itu. gitu ya, Dok, ya. Asia dan Kaukasia sebetulnya. Jadi orang-orang Eropa juga. Karena kurang matahari kali ya, Dok, ya mereka? Nah, itu tidak disimpulkan seperti Iya, itu iya, sih ya. Karena Asia kan banyak matahari sebetulnya. Oh iya sih ya, Dok, benar juga ya. Ya. Jadi Nah, memang udah dari sononya kali ya. Sehingga kalau ternyata kita punya banyak faktor risiko, lebih baik kita lakukan deteksi dini, pemeriksaan. Iya, Dok. Kalau tadi ya gold standarnya kan dengan BMD ya, tapi bisa juga dengan misalkan pemeriksaan lab atau X-ray untuk screening. Gitu. Usia berapa tuh, Dok, Ya, jadi baiknya tadi deteksi? kalau punya faktor risiko dan di usia di atas 30. Nah, dan pada orang tua beda lagi. Jadi pencegahannya akan sebetulnya harus lebih hati-hati gitu ya. Karena tadi kalau pada orang tua dan ternyata dia sudah osteoporosis, nah atau menuju ke osteoporosis berarti kita harus berikan perhatian yang lebih ya. Jadi harus usahakan orang tua itu tetap aktif. Aktifnya gimana nih, Dok? Aktif tuh Masuk dalam lari-lari kegiatan atau sehari-hari. Bisa nanti Kalau itu salah nanti atau untuk ini yang persepsi, usia Dok? pertumbuhan ya. Kalau pada orang tua tetap aktif untuk aktivitas sehari-hari. Intinya jangan diem ya, Dok, ya, jalan-jalan jadi biarkan gitu ya, untuk Dok, ya. activity daily living gitu ya. Iya. Biarkan mandiri. Tidak semua harus dilayani. Jadi bukan berarti kita tidak sayang orang tua ya. Orang tua disuruh mau makan, ambil sendiri gitu ya. Mandi, perlengkapan mandi segala macam persiapan sendiri. Tapi itu justru sebagai bagian supaya tetap beraktivitas, gitu ya. Kemudian yang penting juga adalah pencegahan jatuh. Pencegahan jatuh ya, Dok, Pada orang tuh sering sekali akhirnya efek dari osteoporosis ini menjadi berat karena jatuh. Gitu, yang mungkin dia sudah osteoporosis tapi dia tidak jatuh, mungkin tidak muncul frakturnya gitu ya. Tapi dengan jatuh yang tadi sepele pun kan bisa menyebabkan fraktur. Sehingga kita harus siapkan lingkungan yang memang mencegah jatuh. Misalnya di rumah harus dengan pencahayaan yang cukup. Kemudian tidak ada area yang licin atau yang bikin tersandung. Jadi misalnya yang sering tuh pada orang tua jatuh gara-gara tersandung ujung karpet tuh. Ujung karpet yang ngegulung sedikit itu bisa membuat jatuh. Atau ada mainan yang berserakan gitu ya, itu juga bisa membuat jatuh. Sehingga modifikasi lingkungan rumah dan lingkungan itu sangat penting. Kemudian juga tetap berikan latihan walaupun pada orang tua gitu ya, tetapi memang harus disesuaikan. Nah, latihan atau exercise pada untuk mencegah osteoporosis ini harus meliputi latihan keseimbangan. Karena itu pun berfungsi, salah satunya memang mencegah jatuh ya. Latihan keseimbangan, kemudian juga aerobik juga. Yang kebayang Dr. Marisa kalau aerobik latihannya kayak gimana? Senam kali, Dok, ya. Nah, biasanya yang kebayang ibu-ibu kompleks senam Nah, dengan itu, musik Dok. loncat-loncat gitu. Iya, loncat-loncat gitu Nah, kan. sebetulnya Zumba maksud gitu, Dok, aerobik itu bukan Bukan begitu gitu ya, Dok, gitu ya. Tapi latihan aerobik itu yang memang bisa meningkatkan ketahanan endurance itu ya, kardiopulmonal kita. Khusus gitu berarti ya, Dok, ya, Jadi kalaupun- aerobik itu berjalan juga itu latihan aerobik, berjalan, bersepeda, berenang itu aerobik. Nah, tapi jangan dilupakan latihan penguatan. Jadi memang tulang itu butuh stimulasi untuk dia jadi kuat. Oh gitu, Kalau Dok, tidak ya. pernah diberi pembebanan, dia merasa saya tuh nggak dibutuhkan. Jadi akhirnya dia tidak terstimulasi untuk jadi kuat. Jadi berikan latihan beban, gitu. Tapi tentu saja bebannya akan disesuaikan ya, terutama pada orang tua. Apalagi pada yang sudah osteoporosis itu harus hati-hati. Kalau misalnya untuk yang udah osteoporosis tuh, Dok, bebannya seperti apa latihan yang bebannya, contohnya apa tuh, Dok? Kalau untuk yang Sebetulnya udah osteoporosis. latihan itu disesuaikan dengan apa yang tersedia gitu ya.
Kalau kita punya dumbbell itu bisa. Oh. Tapi kalau tidak ada kita bisa menggunakan botol air mineral. Oh, Kalau iya. sudah osteoporosis mungkin kita cukup dengan yang paling kecil itu ya, yang berapa 300 mili misalnya itu sudah cukup. Jadi tetap harus aktif ya dok ya. Tetap, Jadi jangan tetap. karena udah osteoporosis jadi diem gitu ya dok ya. Jadi tapi tetap. memang harus betul-betul dicegah jangan sampai jatuh. Oh, siap dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok, banyak sekali dok dari Tuan Yosi via WhatsApp nih dok. Dokter izin bertanya, pergelangan kaki saya selalu kayak pegel dan ketika diputar sedikit bunyi cetrek. Apakah ini normal dok? Cetrek bunyinya dok. Ya baik, ya ini pertanyaan dari Pak Yosi ya. Ya sebetulnya ini Pak Yosi usia berapa ya? Ada keterangannya? Nggak ada dok, nggak ada ya? keterangan. Kayaknya Ya. sih udah usia di atas 30 dok kayaknya. Ya, sebetulnya memang sendi kalau bunyi biasanya itu dari sendi. Sendi ya dok ya. Bukan dari tulang karena yang bergerak itu adalah sendinya. Kalau tulang dia menopang gitu ya, tidak ikut bergerak. Jadi biasanya saat bergerak itu bunyi, itu dari sendinya. Sendi ya dok ya, berarti bukan tulang yang Bukan. bunyi. Ya, cuma kenapa dia berbunyi itu teorinya masih kontroversial ya. Biasanya bisa jadi karena ada peradangan, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa itu memang karena pergerakan saja, tidak selalu ada peradangan. Hanya gerakan yang menyebabkan udara yang ada di daerah sendi itu tergerakkan sehingga menimbulkan bunyi. Itu ada yang teori seperti itu juga. Jadi itu bisa harus normal? diperiksakan ya apakah harus diperiksa apakah bunyinya itu memang karena ada gangguan yang lain atau memang keadaan yang normal saja. Oke, berarti untuk Pak Yosi tetap harus diperiksa ya Pak Yosi. Nanti datang aja ke Dokter Susan Salsabila di Rumah Sakit AMC. Nanti biar ketahuan penyakitnya apa ya Pak Yosi ya. Kemudian ini dok dari Hasan Basri via Instagram nih dok. Izin bertanya dok, apakah anak di bawah umur bisa terkena osteoporosis? Nah, iya betul. Ini juga pertanyaan yang baik sekali. Walaupun tadi mungkin kita banyak berbicara tentang orang tua gitu ya, pada yang punya resiko jatuh, tapi jangan salah, pada anak pun itu bisa mengalami juga berarti ya, Dok, osteoporosis. ya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang dia bisa memang kepadatan tulangnya menurun. Misalnya pada yang penyakit autoimun, ya rheumatoid arthritis, atau memang anak-anak yang dia membutuhkan pengobatan dengan menggunakan kortikosteroid. Itu juga harus dipantau terus tuh, jangan-jangan ke tulangnya sudah menimbulkan osteoporosis, itu bisa sekali. Jadi memang harus dilihat ada penyakit yang melatar belakanginya, ada konsumsi obat kah gitu ya, itu bisa pada anak-anak. Ya, jadi tidak selalu orang tua ya dok ya, Ya, kena betul. osteoporosis, jadi anak pun bisa dengan kondisi tertentu ya dok ya, Ya, berarti betul. gitu ya. Terus kemudian ini dari Pamul kayaknya ya, via Instagram nih. Saya sering sakit lutut dok, riwayat pernah cedera ketika olahraga. Apakah sakit lutut itu salah satu gejala osteoporosis? Olahraga apa yang cocok buat saya yang sakit lutut dok? Ya, jadi kita harus bedakan juga. Kadang istilah osteoporosis orang masih samar, berbeda sebetulnya dengan istilah osteoartritis. Nah, biasanya kalau lutut itu kan sendi ya. Jadi biasanya kalau nyeri daerah lutut itu penyebab terbanyaknya adalah karena osteoartritis. Walaupun mungkin bisa ya kalau pernah cedera, bisa aja dia tidak ada osteoartritis, tapi mungkin ada gangguan pada ligamennya atau memang pada ototnya tidak, tapi belum menjadi osteoartritis. Nah, tapi memang kalau pernah cedera itu menjadi faktor resiko untuk menjadi osteoartritis. Ya, bisa jadi seperti itu. Bukan osteoartritis. Jadi berbeda dengan osteoporosis. Kalau jadi yang kasus Bapak Muli ini lebih ke osteoartritis ya dok, bukan jadi memang tetap osteoporosis. harus diperiksa dulu. Nah itu begitu gitu dok. ya. Berarti tetap ya dok ya. Kalau untuk lebih tahunya itu datanglah ke Rumah Sakit AMC ke Dokter Susan untuk memeriksakan, memastikan ini apakah osteoartritis atau osteoporosis ya dok ya. Cuman tadi katanya terkait olahraganya nih dok. Kalau udah nyeri lutut gini, olahraga apa nih dok yang cocok? Nah, jadi lutut itu salah satu bagian dari tubuh kita, dia yang akan menopang berat badan. Nah, pada kondisi lututnya sedang nyeri gitu ya, sedang ada kelainan, maka kita minimalisir dulu weight bearing. Jadi olahraga yang impaknya besar terhadap lutut. Jadi pilih olahraga yang non weight bearing. Jadi kita tidak harus bertumpu di lutut kita. Jadi yang dilakukan sambil duduk, misalnya bersepeda.
Bersepeda Nah, bisa itu berarti lebih ya dok ya, itu sangat dianjurkan malah ya. untuk yang cedera lutut ya dok Ya, ya. tapi tentu saja kita harus tangani dulu kondisi akutnya ya. Nah, selanjutnya pada tahapan berikutnya olahraga yang bisa direkomendasikan adalah bersepeda atau berenang. Berenang ya Ya. dok ya. Lari gimana dok? Lari di dalam kolam mungkin ya. Lari di dalam kolam. Karena saat kita Bukan berjalan ikan di dalam kolam. boleh ya berlari diawali berjalan Oh gitu dulu dok. mungkin ya. Ada ya lari dalam kolam dok? Ya berjalan cukup mungkin ya. Saya Karena untuk berjalan juga udah berat biasanya. Iya dong, makanya lari dalam kolam Iya. nggak baru denger nih. Ya, berjalan cepat mungkin ya. Nah, itu bisa dilakukan karena saat di dalam air maka gaya yang diberikan oleh air itu akan membantu lutut kita sehingga Oh, bebannya gitu ya, tidak Dok, terlalu ya. besar. Ya, jadi itu boleh ya bagi yang nyeri lutut, apalagi misalnya ada faktor yang lain, misalnya berat badannya berlebihan, itu lebih baik berjalannya di dalam kolam atau bersepeda. Baik sepeda statis atau sepeda biasa ya boleh. Cuma ya itu kalau bukan sepedanya ke jalan raya, pilih yang memang tidak rawan jatuh ya, jangan jalan raya yang ramai gitu ya, atau jalannya jelek atau terlalu naik turun. Gitu ya dok ya. Dok, mau tanya nih dok, kalau misalkan berat badan termasuk faktor risiko osteoporosis nggak dok? Berat badan berlebih misalkan dok? Oh ya, nah ini agak berbeda tadi ya dengan saya sedikit menyinggung saat yang keluhannya nyeri lutut tadi ya, Iya, Dok. pertanyaan. Justru kalau yang osteoporosis tuh kalau berat badannya kurang. Nah, karena tadi proses menabung tulangnya pun dia pasti tidak akan optimal karena asupannya mungkin kurang gitu ya, atau mungkin ada penyakit yang lain sehingga yang jadi faktor risiko justru kalau berat badannya Berat kurang. badan turun ya, berarti kalau Ya. misalkan berat badannya berlebih mah jangan takut osteoporosis selama Ya, dia tidak ada faktor jangan- risiko berarti ya dok ya. Tapi takutlah dengan Tapi yang penyakit yang lain ya dok ya. Jadi nggak aman juga dok ya terlalu upayakan berat badan kita itu ya. yang sedang-sedang saja ya dok ya, seperti lagu siapa tuh waktu itu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi dari dok, dari SSO Nasulas nih dok, namanya aneh dok ya, dari via Instagram nih dok. Izin bertanya dok, mana yang lebih efektif untuk mencegah osteoporosis, konsumsi kalsium atau vitamin D? Nah ini ya, kalau ini kan seperti membandingkan gitu ya. Tapi kalau saya pernah baca dari penelitian, memang upayakan vitamin D kita tidak kurang. Vitamin D ya dok ya. Ya betul, karena kalsium itu bisa jadi dalam tubuh kita cukup. Oh gitu ya dok ya. Ya, cuma dia hanya kalau vitamin D-nya kurang, maka kalsiumnya jadi kesulitan untuk diserap. Nah, jadi butuh dulu vitamin D-nya harus cukup dulu. Oh, jadi vitamin D diutamakan baru Ya, kalsiumnya gitu karena ya dok kalsium ya. Belum tentu Kita kurang kurang kalsium sebetulnya. Mungkin sebenarnya. untuk memastikan kita bisa periksa lab ya, tapi biasanya yang kurang itu adalah vitamin D. Apalagi pada kita ya perempuan di Indonesia itu ada juga penelitiannya. Jadi rata-rata perempuan di Indonesia tuh vitamin D-nya rendah. Kenapa ya dok ya? Karena takut matahari itu kali ya dok ya. Ya itu data seperti itu. Data Mungkin itu nanti ya. harus diteliti lebih lanjut penyebabnya apa saja. Mungkin bisa ya salah satunya itu. Nah, jadi upayakan vitamin D-nya cukup. Jadi bisa dengan asupannya yang baik. Tapi kalau memang sudah terbukti rendah, itu biasanya tidak terkejar dengan hanya makanan, gitu ya. Tapi Kalau harus ditambah suplementasi. Rendahnya itu di bawah berapa tuh dok? Kalau nggak salah itu di bawah 30 itu sudah termasuk rendah. Jadi harus ya. minum vitamin D Ya, yang betul. 100 mg apa dok? Ya, kalau dari penelitian itu kalau dia rentangnya di bawah 20 bahkan disarankan sampai 10.000 unit Oh, per hari. 10.000 unit ya, berarti Ya, berapa kalau- tablet tuh dok? Ya, ada yang dalam satu tablet 10.000 unit Oh, ada. 10.000 unit. Dan itu diminum secara konsisten selama 2 bulan, setelah itu dievaluasi. Dok. Sehari sekali. Tapi kalau misalnya kadar vitamin D-nya lebih tinggi, misalnya 20 sampai 30, mungkin itu cukup 5.000 IU saja. 5.000. Jadi Oh iya, harus 5.000 dipastikan ya. dulu kadar vitamin D. Berarti harus cek dulu ya dok ya? Ya, betul. Jadi misalkan kita udah usia menjelang lah dok ya, Ya. misalkan 35, 40 itu cek ya dok ya, Ya. cek BMD, cek vitamin D. Vitamin Berarti ada D. pengecekan untuk vitamin D ada dok ya? Khusus? Bisa kita cek dari darah ya, kita bisa cek untuk vitamin D. Walaupun kalau BMD mungkin dengan indikasi saja. Indikasi aja dok ya. Jadi Terutama dengan yang tadi punya faktor resiko yang banyak, nah, itu harus mungkin dipertimbangkan. siap dok. Dok ada pertanyaan lagi nih dok dari Pak Heru.
via WhatsApp ya dok ya. Apakah tulang keropos pada lansia bisa disembuhkan? Nah ini pasti pertanyaan ini akan sering Situ, muncul nih, ya dok. karena kan Tadi udah 2 ya dok ya ya yang nanya ini, betul. dok. Tapi tidak apa-apa. Jadi supaya lebih jelas bahwa memang osteoporosis kan tiba-tiba aja kita tersadar setelah muncul keluhan nyeri, setelah tulangnya patah. Padahal mungkin prosesnya udah berjalan puluhan tahun yang lalu. Dan setelah usia lansia, ya tulangnya memang akan stagnan aja, dia tidak akan menabung tulang lagi, bahkan cenderung untuk menurun. Sehingga yang bisa dilakukan tetap semangat ya. Jadi jangan sampai udah deh gitu ya, enggak. Jadi tetap tadi ya, perbaiki gaya hidup. Karena itu akan mencegah supaya tidak semakin progresif penurunannya gitu ya. Tidak terlalu cepat, walaupun pasti akan menurun, tapi kita berharap menurunnya ya lebih landai gitu ya. Kemudian jadi mengatur gaya hidup itu tadi ya, pola makan, aktivitas fisik yang masih memungkinkan. Kemudian jangan lupa manajemen stres. Oh, Nggak ada boleh manajemen stres ya. Ngaruh ya dok ya? Berpengaruh. Jadi pada kondisi stres ternyata vitamin D-nya jadi rendah. Oh. Jangan-jangan wanita Indonesia kena stres ya. Itu kali dok, mungkin saya curiga jadi karena situ kan perempuan tuh lebih stres. Ya, jadi manajemen stres yang iya, baik. manajemen stres Jadi yang stres baik itu bisa secara fisik ataupun psikis. Jadi kalau ada keluhan nyeri itu juga sudah stres kan, gitu ya. Kemudian jangan lupa tidur yang cukup. Itu gaya yang menyangkut gaya hidup ya. Belum lagi tadi ya, berarti kalau yang merokok berhenti merokok. Kopi juga tadi ya dok ya. Terus diatur ya, tidak boleh terlalu banyak alkohol ya, minuman bersoda itu harus dibatasi. Bahkan alkohol mungkin nggak usah ya. Iya dok, nggak boleh ya dok ya. Kemudian olahraga tetap dilakukan sesuaikan dengan kemampuan. Nanti harus bertahap ya. Jadi pada orang tua tuh ada prinsip latihan itu start low, go slow. Oh, go slow. Jadi dimulai Start dari low, go slow, dosis olahraga yang rendah, Ringan. kemudian perlahan-lahan baru meningkat. Oh gitu ya dok ya. Gitu. Jadi jangan sekaligus gitu ya dok. Betul. Mesti Karena kaget. semangatnya jadi langsung ke olahraga setiap hari dengan beban yang cukup gitu ya, cukup berat itu jangan. Kemudian juga perhatikan penyebabnya apa osteoporosisnya. Jadi ya apakah karena selain ada faktor risiko, apakah ada penyakit yang lain atau ada obat-obatan yang dikonsumsi, itu juga harus dikonsultasikan ya ke dokter. Kemudian hindari jatuh. Hindari Itu penting jatuh, banget itu ya, penting banget ya dok ya. pada Jadi orang menjaga tua, lingkungan sekitar ya dok apalagi ya. sudah diketahui osteoporosis itu betul-betul hindari jatuh. Kemudian bisa juga kalau memang gangguannya di tulang belakang bisa kita pakaikan ortosis ya, itu untuk membantu posturnya, mengurangi nyeri juga. Kemudian mungkin untuk Pak Heru ya. Iya. Dok, satu lagi nih ada pertanyaan dari Padadan Taufik via Instagram nih dok. Dok, ciri-ciri dari osteoporosis itu apa aja sih dok? Nah, tadi ya tentang gejala ya. Mungkin tadi ya di awal saya sedikit menyampaikan kenapa osteoporosis ini dibilangnya silent disease gitu ya. Karena memang tidak ada gejalanya, ciri-cirinya nggak muncul. Dia baru muncul setelah tulangnya patah gitu ya. Atau setelah kerusakannya besar, mungkin kadang ada juga yang mengeluh nyeri-nyeri gitu ya. Tapi kalau selama dia belum patah, kadang-kadang tidak disadari gitu ya. Maka ada juga yang bilang silent thief ya, pencuri. Silent thief. Ya, jadi memang dia diam-diam kerjanya, kan nggak ada pencuri yang terang-terangan ya. Diam-diam menghanyutkan ya dok ya. Diam-diam menyebabkan nyeri, diam-diam menyebabkan patah gitu ya. Jadi ini memang kenapa ini jadi perlu kita waspadai, karena memang nggak ada gejala yang muncul seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai, terutama tadi usia-usia rentan ya dok ya. Mulai 35-40 lah dok ya, harus sudah mulai, apalagi dengan faktor resiko harus mulai periksa kali ya dok ya. Ya betul. Oke dok, tadi mungkin terkait pengobatan tuh dok, tadi ada udah semua ya dok ya tadi pengobatan di ada lagi mungkin nggak dok saya untuk ingin pengobatannya? sedikit menjelaskan tentang olahraganya Olahraga, mungkin ya. nah itu mungkin dok, olahraga Jadi yang sesuai memang dok. olahraga itu berbeda dengan aktivitas fisik ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Kalau aktivitas fisik itu aktivitas yang memang kita lakukan sehari-hari. Itu juga harus ada. Jadi kenapa orang tua harus dibiarkan aktif gitu ya. Anak-anak jangan hanya dibiarkan di belakang meja gitu ya, main gadget, tapi biarkan semuanya aktif. Tapi itu adalah aktivitas fisik. Berbeda dengan olahraga. Olahraga itu aktivitasnya harus terukur. Nah, jadi ada dosisnya.
Oh iya, kayak obat dok ya? Ya betul, itu baru bisa dikatakan olahraga. Olahraga. Jadi kalau dikatakan olahraga, kalau kita tahu misalnya frekuensinya dalam seminggu berapa kali, intensitasnya ringan, sedang atau berat, waktunya berapa lama, itu tipenya apa, aerobik, anaerobik. Nah itu baru dikatakan olahraga. Oh gitu ya dok ya, harus. Nah pada yang osteoporosis, jangan lupa harus ada olahraga yang weight bearing. Karena itu tadi yang menstimulasi tulang. Jadi harus ada si tulang tuh harus menopang berat badan. Ya, misalnya yang dilakukan sambil berdiri, berjalan, berlari itu sebenarnya udah weight bearing. Gitu ya. Jadi berdiri saja pun itu sebetulnya tulang kita sudah menerima beban dari tubuh. Gitu. Jadi makanya kenapa orang tua tuh harus aktif. Ya kalau duduk terus weight bearingnya kurang. Gitu. Nanti osteoporosisnya makin berat. Gitu. Kemudian latihan lainnya weight training. Jadi selain ada pembebanan pada tulang, juga ototnya harus berkontraksi. Jadi bukan hanya tulangnya yang Ya, distimulasi, tapi ototnya juga betul, ya dok ya. apalagi Karena otot satu itu, kesatuan ya dok ya. betul, otot itu kan menempel di tulang. Jadi saat kita berolahraga gitu ya, misalnya kita menggenggam dumbbell atau botol air mineral yang paling sederhana ya. Saat digenggam, maka kita harus dengan kekuatan menggenggamnya. Jangan Jadi asal-asalan ya, ya bukan dok sekedar ya. megang doang gitu ya, tapi dipegang dengan kuat sehingga terasa tegang, terasa ototnya berkontraksi. Jadi sekalian Ya. latih tulang, latih otot Ya gitu ya betul. dok ya. Kemudian misalnya kita angkat ke atas, bukan sekedar diangkat, tapi betul-betul kita angkat dengan mengkontraksikan ototnya. Akan beda kok rasanya, kerasanya, gitu ya. Kita hanya sekedar menggerakkan ke atas dengan kita kontraksikan ototnya. Jadi harus ada weight bearing, weight training, gitu ya. Bearing, weight training. Ya. Kemudian olahraganya seperti apa? Sebetulnya pilihannya bisa banyak banget, gitu ya. Treadmill misalnya ya, kalau ada treadmill di rumahnya itu juga bagus, gitu ya. Walaupun hati-hati pada orang tua, ya. Kemudian sepeda statis bisa, karena itu juga ada pembebanan di area tulang belakang, gitu ya. Dan tadi ya yang menggunakan dumbbell atau beban apapun di rumah adanya, gula pasir setengah kiloan boleh diangkat gitu ya. Kalau angkat istri gimana dok? Enggak ya? Nah, itu mah latihannya beda lagi. Kecuali istrinya berapa puluh kilo juga. Nah, kemudian pakai resistant band. Jadi kayak apa? Elastik begitu ya. Oh iya. Tapi yang kalau nggak ada pun kita bisa pakai karet gelang loh. Oh gitu, Kayak karet. kita main lompat tali, Oh. kan kita menyusun si karet gelangnya tuh jadi Iya. panjang. Oh, itu Ya, bisa buat latihan bisa ya, buat dok, ya? latihan. Kalau kita ingin resistennya lebih tahanannya lebih besar, karetnya yang banyak kan. Semakin Oh, banyak iya, dia iya. semakin susah nariknya kan. Dok, kayaknya Gen Z mah nggak ngerti dok. Nggak apa-apa, ini buat orang tua. Iya, Kalau buat yang orang Gen Z tuh silakan aja dia pakai alat-alat yang canggih. Iya, Dok. Nah, atau misalnya yoga itu juga baik ya. Tadi terus latihan di air ya. Latihan Itu di bisa, air tadi ya. ya, Dok, Jadi, yang bagus, nah tapi sebaiknya kalau di air ditambah beban. Jadi misalnya ada pakai kayak apa ya diprepetin tuh loh di tangan atau di kaki. Nah itu bisa. Jadi latihan di air dengan menggunakan beban itu boleh, gitu ya. Nah tapi itu kan jangan membayangkan olahraga tuh harus selalu butuh alat atau harus pergi ke tempat olahraga, enggak gitu ya. Tapi bisa dilakukan di rumah dengan apa yang ada di rumah. Gitu. Dengan kita di rumah hanya ada kursi sekalipun itu bisa dilakukan, gitu ya. Dengan kursi yang kokoh ya, pilih jangan kursi yang bisa berputar-putar kayak gini ya. Kursinya yang kokoh, yang nggak mudah geser, itu bisa jadi alat olahraga, gitu ya. Kemudian tadi ya pakai karet gelang, kemudian pakai dinding, ini bisa dijadikan untuk sarana kita olahraga. Itu kan memberikan tahanan ke dinding. Asal ada itu juga kemauan bisa. sih dok ya sebenarnya. Ya, mah. betul. Atau tangga, naik turun tangga bagi sebagian orang itu mudah, tapi bagi orang tua apalagi yang sudah osteoporosis itu perlu latihan dan dijadikan sebagai bentuk latihan. Gitu. Oke, dok, nggak kerasa nih dok, kita udah hampir sejam nih dok ngobrol ya, ngobrol tentang osteoporosis tulang nih dok. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya buat sahabat AMC semua. Terima kasih banyak nih dok. Terus kemudian ya untuk sebelum kita menutup acara ini dok, boleh dokter mungkin menyimpulkan apa terkait osteoporosis ini, kesimpulannya apa yang bisa dokter sampaikan dok untuk sahabat AMC di rumah dok? Ya, baik, terima kasih Dokter Marisa. Ya. Sahabat AMC semua, tadi mungkin kita sudah bersama-sama membahas apa itu osteoporosis, kemudian faktor risikonya apa saja, hingga bagaimana pencegahan dan pengobatannya. Nah, itu tentu harus kita pahami semua, tetapi tentu saja dari semua yang kita bahas ini, satu hal penting yang harus kita sadari bahwa ternyata pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan.
sehingga mudah-mudahan kita bisa sehat bersama hingga usia tua sampai Allah berikan kita usia. Amin, amin dok. Semoga sahabat AMC semuanya setelah mendengarkan penjelasan dari dokter Susan nih lebih menjaga tulangnya dok ya, biar betul. tulangnya lebih kuat jadi tidak terjadi resiko osteoporosis ya dok ya. Makasih banyak nih dok, ilmunya sangat bagus dan bermanfaat buat kita semua dok. Ya, sama-sama Dr. Marisa. Iya. Ya, kepada teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Nanti akan dihubungi oleh admin untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize dari Rumah Sakit AMC. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya izin undur diri. Saya Dr. Marisa dan pemateri saya Dr. Susan Salsabila SPAKFR izin undur diri. Kami akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.